Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Indonesia News TV Channel kembali hadir menyapa Anda dan tentunya bersama saya Citra Sari. Pada hari ini, hari yang begitu istimewa, kita telah kedatangan sosok seseorang yang sangat luar biasa di mata masyarakatnya dan tentunya sudah tidak asing lagi. Berikut cuplikan selengkapnya. Dr. Andes Haji Anwar Hafid MSI lahir di Wosu, Bungku Barat, Morowali, Sulawesi Tengah pada 14 Agustus 1969. Berusia 51 tahun, adalah anggota DPR RI sejak 2019 hingga 2024, daerah pemilihan Sulawesi Tengah, fraksi Demokrat. Menjadi Bupati Morowali sejak tahun 2007 hingga 2018. Sebelum menjadi bupati, pernah menjabat sebagai asisten bagian pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dan hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulawesi Tengah. Mengawali karir di dunia politik dari tahun 2007, saat maju sebagai calon Bupati Morowali dan berhasil terpilih. Kesuksesan di periode pertama memimpin Morowali kembali mengantarkannya untuk memimpin Morowali di periode kedua melalui kemenangan besar di Pilkada Morowali 2012. Baik pemirsa, kembali lagi di Indonesia News TV Channel. Dan saat ini masih bersama saya dan juga Bapak Dr. Andes Haji Anwar Hafid MSI. Baik, kita akan membahas secara detail terkait suatu wilayah atau suatu daerah, tepatnya di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah ya Pak. Karena Bapak saat itu juga menjabat sebagai Bupati 2 periode ya Pak. Benar sekali. Dan kita mungkin akan membahas lebih dulu terkait bagaimana perintisan, karena Bapak ini dikenal sang perintis penerbangan pertama di Bandara Udara Maleo, Kabupaten Morowali. Nah, mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit bagaimana suka duka proses pembangunan bandara tersebut. Iya, terima kasih banyak ini Citra. Yang pertama bahwa 2007 saya terpilih menjadi Bupati Morowali, maka bayangan saya pada saat itu adalah berharap sekali suatu saat ketika saya berada di bandara manapun, saya akan mendengar ada panggilan para penumpang untuk naik pesawat yang akan menuju Morowali. Nah, hayalan saya itu kemudian mendorong saya sebetulnya untuk bagaimana mewujudkan adanya bandara. Karena memang Morowali pada saat itu sangat terisolir, sangat terkebelakang, dan juga akses dari segala penjuru dari daerah-daerah lain itu sangat-sangat buruk. Sehingga tentu saya berpikir bahwa angka kemiskinan yang begitu tinggi, salah satu penyebabnya itu adalah sarana transportasi yang sangat tidak mendukung. Maka pada saat itu salah satu yang saya upayakan itu adalah bagaimana supaya ada bandara di Kabupaten Morowali. Sehingga berdasarkan hasil survei pada saat itu dari Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa di Umbele itu, di tempat sekarang itulah yang paling cocok. Sebetulnya ada beberapa lokasi sebetulnya, tapi saya berpikir bahwa kalau kita tempatkan di antara itu, bisa masyarakat dari Morowali Utara yang dulu masih Morowali itu bisa lebih dekat, kemudian masyarakat Morowali yang ada sekarang itu bisa lebih dekat. Akhirnya kita mulai melaksanakan pembangunan itu. Yang pertama adalah pembebasan lahan. Kita memang saat itu sangat terkendala karena lokasi itu adalah milik masyarakat. Pro kontra pasti terjadi. Dan itu yang menjadi tantangan kita di lapangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bahkan ada ratusan kuburan yang harus kita pindahkan pada saat itu. Yang paling berat lagi adalah karena posisi kontur tanah yang ada di situ itu sangat rendah. Daerah rawa, gambut, dan berada di pinggir aliran sungai besar, yaitu Sungai Karaupa. Sehingga setiap banjir pasti daerah itu meluap. Nah, sehingga pada saat dilakukan rekonstruksi, maka direkomendasikan untuk dilakukan peninggian. Sehingga pada saat itu dilakukan penimbunan itu kurang lebih sekitar 7 meter
dari posisi sekarang. Iya, cukup tinggi ya. Cukup tinggi, dan itulah yang memakan anggaran yang sangat besar dan waktu yang cukup lama sebetulnya. Tidak sampai di situ tantangannya, misalnya tantangan masyarakat tadi yang ada yang pro kontra, ada yang meminta biaya yang lebih besar. Kemudian kita dihadapkan lagi pada saat itu APBD kita masih sangat terbatas untuk melakukan pembebasan lahan, sehingga alhamdulillah bisa kita lewati. Dan tantangan keduanya adalah pada saat itu kita sama sekali belum ada maskapai yang tertarik. Ya. Karena pada saat itu IMIP belum seramai sekarang. Apa yang saya lakukan waktu itu adalah dengan cara mensubsidi. Mensubsidi maskapai yang ingin masuk di Morowali. Setiap seat yang kurang itu dibayar oleh Pemda, kurang lebih hampir sekitar 6 bulan kita subsidi. Nah, setelah itu semakin ramai, alhamdulillah sekarang kita bisa menyaksikan bahwa bandara yang kecil itu bisa sampai 4 kali flight setiap hari. Kita tulus untuk kebaikan masyarakat, kemudian pendekatan kita juga ke masyarakat bukan pendekatan bahwa ini kepentingan umum, tapi saya selalu berpikir bahwa komunikasi yang baik dengan masyarakat pasti ada solusi. Dan alhamdulillah waktu itu saya tidak pernah bosan, bahkan saya yang mendatangi langsung rumah-rumah masyarakat yang tidak setuju itu. Sehingga lama-lama mereka menerima, sehingga bisa memberikan tanahnya untuk kita bebaskan. Kalau melihat bandara sekarang ya Pak, bandara sekarang itu dengan perkembangan Morowali saat ini, kita melihat dulu Bapak membangun itu dengan APBD yang sangat minim, tetapi terwujud untuk masyarakat Morowali. Dan saat ini APBD mungkin di Kabupaten Morowali cukup tinggi ya Pak? Ya, kalau sekarang PAD kita di Morowali sangat tinggi dibanding dulu. Dulu itu PAD kita sekitar hanya paling maksimal itu 50 miliar setiap tahun. Tapi alhamdulillah dengan PAD yang sangat minim itu, kita bisa siasati dengan cara melakukan upaya-upaya pendekatan kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat banyak memberikan kita bantuan. Sebenarnya bantuan dari pemerintah pusat yang banyak di zaman saya. Karena kita tidak bisa berharap dari PAD. Saya sudah bilang sama kepala dinas dulu, jangan peras rakyat dengan memungut pajak-pajak yang ada di pasar-pasar, penjual-penjual sayur dan sebagainya. Jangan, saya bilang, tidak usah, kita harus berupaya mensubstitusi itu, mengganti itu dengan cara memberikan keyakinan kepada pemerintah pusat bahwa kita butuh program-program di Kabupaten Morowali. Dan alhamdulillah bandara itu bisa berfungsi, dan itu kebahagiaan terbesar ya. Salah satu kebahagiaan besar saya selama saya menjabat jadi Bupati Morowali itu adalah dengan adanya bandara itu. Berbicara tentang PAD tadi Pak, berarti kalau Bapak katakan PAD saat ini sudah cukup tinggi dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi ada isu nih Pak yang berkembang terkait bandara, di mana harga dari tiket untuk pesawat sendiri itu semakin melonjak naik. Dari awalnya 400.000, 500, 600, bahkan saat ini sudah sampai 1 jutaan di angka tertinggi Pak. Mungkin ini hukum pasar ya yang berlaku. Nah, oleh karena itu saya selalu berpikir, apalagi saya di Komisi 5 sekarang, sudah mendorong supaya Kementerian Perhubungan segera memperpanjang landasan pesawat itu, sehingga kalau bisa ada pesawat Boeing masuk di sana, sehingga dengan demikian mungkin tarif akan lebih murah, yang pertama. Nah, namun ini kembali lagi sebetulnya saya sangat berharap bahwa pemerintah daerah, baik pemerintah daerah kabupaten, walaupun pemerintah provinsi itu bisa memberi perhatian khusus kepada bandara Kabupaten Morowali, karena ada satu kendala sebenarnya Citra. Kendalanya kenapa belum bisa diperpanjang, karena ada aliran sungai di ujung landasan itu. Nah, salah satu cara yang bisa itu adalah dengan cara mengalihkan sebetulnya sungai itu. Harus dialihkan dulu baru bisa diperpanjang landasannya. Nah, pengalihan sungai ini sebetulnya ada 2. Yang pertama itu adalah karena itu wilayah sungai, WS-nya itu adalah kewenangan provinsi, ya tentu dari kewenangan Pak Gubernur ini. Tapi sebetulnya pemerintah daerah Kabupaten Morowali juga bisa melakukan intervensi itu. Karena dulu ada beberapa aliran sungai saya alihkan tanpa menunggu kewenangan. Nah, oleh karena itu kalau saya berharap Pak Bupati mungkin mengambil diskresi, segera menganggarkan di APBD, kemudian mengalihkan itu sungai yang ada di ujung, sehingga pemerintah pusat itu segera mengucurkan anggaran untuk perpanjangan landasan. Saya kira itu solusi yang terbaik yang harus dilakukan, sehingga kita berharap 2024 ke depan
pesawat Boeing sudah bisa masuk di Morowali sehingga tiket akan bisa berpengaruh lebih murah. Nah, kalau hal tersebut itu apakah pemerintah daerah Morowali atau menurut Bapak mampu dengan situasi saat ini, Pak? Ya, kan itu tadi kendalanya. Yang pertama sebetulnya lahannya itu semua sudah saya bebaskan di zaman pemerintahan saya. Itu sudah semua bebas, sampai 3.000 meter pun itu sudah bebas. Iya. Pemerintah daerah Kabupaten Morowali menganggap bahwa itu bukan kewenangannya, kemudian melemparkan ke kewenangan provinsi, sementara provinsi juga tidak kunjung memberikan perhatian. Nah, untuk melakukan pengalihan sungai itu. Nah, tahun ini alhamdulillah di Bandara Morowali itu sudah ada 2023 ini ada anggaran kurang lebih hampir sekitar 50 miliar. Tapi untuk di bagian depan, di pelataran, di jalan masuk yang sekarang belum diaspal itu yang akan dikerja 2023. Nah, saya sangat berharap sebenarnya kalau pemerintah provinsi maupun kabupaten bisa menganggarkan pengalihan sungai, sehingga 2024 Kementerian Perhubungan bisa menganggarkan perpanjangan runway-nya. Nah, sehingga 2024 insya Allah pesawat-pesawat besar sudah bisa masuk di Morowali dengan kapasitas flight yang hari ini sudah sangat padat. Iya. Sehingga saya kira sudah perlu dipikirkan. Jadi kalau bicara demi rakyat itu tidak boleh kita bicara kewenangan. Ya, kalau demi rakyat kita tidak bicara kewenangan. Kewenangan itu nama ada apalagi sekarang Pak Presiden selalu memberikan ambil diskresi kalau itu kepentingan rakyat. Nah, di zaman kami bupati nggak bisa. Kalau kita melakukan itu bisa kita bermasalah hukum. Tapi itu pun juga di zaman saya dulu banyak sekali bukan kewenangan saya lakukan. Contoh, mengaspal jalan negara. Itu karena dulu jalannya rusak, anggaran negara tidak kunjung datang, saya gunakan APBD untuk mengaspal jalan negara. Tapi ini diskresi, alhamdulillah tidak juga jadi persoalan. Persoalan listrik di Morowali, dulu yang masih 6 jam, ke 12 jam, ke 24 jam, itu intervensi Pemda sangat besar. Anggarannya sangat besar kita keluarkan hanya untuk demi rakyat tuh. Jadi kalau menurut saya demi rakyat itu tidak ada kewenangan, tidak ada yang bisa membatasi, tidak bisa diwatasi oleh undang-undang apapun. Kalau itu demi rakyat, demi kesejahteraan masyarakat kita. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih jauh lagi apa saja yang kita akan bahas terkait di wilayah Kabupaten Morowali itu sendiri. Bukan alasan, ya sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan karena katanya membayar utang kemudian tidak bisa membangun. Itu tidak bisa, Bu, tidak rasional karena PAD sangat besar. Baik Pak, tadi kita sudah membahas panjang terkait bandara. Mungkin kita bisa masuk ke arah pembahasan terkait isu-isu yang juga berkembang di Kabupaten Morowali. Sudah sejauh mana sih Pak perkembangannya, dan juga menurut Bapak apakah sudah sejahtera sih masyarakat kita di Kabupaten Morowali? Iya, jadi kita bicara Morowali itu ada dua sudut pandang ya. Sudut pandang pertama melihat Morowali itu dalam perspektif pandangan orang luar. Jadi kalau pandangan orang luar melihat Morowali secara garis besar, secara umum bahwa Morowali itu memang bintang dunia. Saya mengakui itu dan saya bangga. Saya salah satu orang yang bangga di Morowali bahwa Morowali itu adalah bintang dunia hari ini. Bintang dunia khususnya di hasil mineral yaitu nikel. Nah, itu yang pertama. Saya sangat bangga karena saya salah satu orang yang berhasil mengantarkan Morowali itu menjadi bintang dunia. Nah itu. Namun dalam perspektif yang lain kita perlu melihat juga bahwa Morowali dari sisi rakyatnya itu menjadi pertanyaan besar sebetulnya. Apakah kemajuan nama besar Morowali hari ini itu selaras misalnya sejalan dengan keadaan masyarakat? Nah ini yang saya kira ini yang menjadi bahan evaluasi bagi kita semua termasuk pemerintah untuk terus melakukan evaluasi itu. Untuk bisa mengukur ya kemajuan suatu daerah itu kan yang pertama dilihat dari angka kemiskinannya. Nah, angka kemiskinan di Kabupaten Morowali saya belum tahu data terakhir di BPS itu. Kalau tidak salah tahun lalu itu masih 13%. Itu cukup tinggi Pak atau? Itu cukup tinggi. Kalau misalnya di bawah 10% itu baru mulai bisa
kita bisa merasa aman, posisi aman. Ya. Tapi kalau di atas 10% itu dalam posisi yang tidak aman sebetulnya. Nah, kalau saya melihat perkembangan 2000 dari 1999 ya, sampai dengan sekarang 23 tahun, sebetulnya kita melihat ada penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Contoh di era kepemimpinan saya dengan Pak Sumisi itu selama 10 tahun, dari angka 27% itu bisa di akhir masa jabatan kita sampai 14%. Ya, 14%, berarti ada kurang lebih hampir 50% ya. 50% angka kemiskinan itu kita bisa turunkan dari 27 menjadi 14%. Nah, kemudian sekarang perkembangan berikutnya, saya melihat di era pemerintahan sekarang ini dari 14%, kemudian sekarang itu kalau saya tidak tahu data terakhir, itu kalau 13% berarti selama 4 tahun itu hanya turun 1%. Nah, menurut saya kalau ini terjadi di tengah Morowali yang menggeliat seperti sekarang ini, berarti ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Kenapa ini angka kemiskinan tidak turun? Nah, yang kedua, ukuran kedua itu karena indeks pembangunan manusia, IPM. Nah, IPM itu kalau kita melihat, saya di zaman kami dulu, IPM kita itu nomor 9 dari semua kabupaten di Sulawesi Tengah, nomor 9. Nah, sehingga kita selama 10 tahun kita mencoba berjalan itu, sehingga kita bisa menaikkan ya IPM Morowali itu dari urutan ke-9 menjadi urutan nomor 2. Nah, 7,6 kalau tidak salah terakhir IPM Morowali di zaman kami. Nah, kita berharap bahwa ke depan ini angka ini bisa melewati Kota Palu kalau perlu, karena memang potensi Morowali yang sangat besar itu. PAD besar, kemudian tenaga kerja dan sebagainya. Nah, kira-kira ini ukuran-ukuran, banyak ukuran, nilai tukar petani kita, kemudian nilai tukar nelayan, itu semua menjadi ukuran apakah kesejahteraan itu ada atau tidak, terus meningkat atau tidak. Dengan majunya atau meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Morowali terkait utang piutang Kabupaten Morowali, di mana katanya itu adalah peninggalan dari Bapak Anwar Hafid. Bagaimana menanggapi hal tersebut, Pak? Iya, jadi bicara utang daerah itu sebetulnya ini kan dari konsekuensi sistem penganggaran. Jadi sistem penganggaran kita itu ada yang berbasis defisit, ada yang berbasis surplus. Saya kalau tidak salah waktu jadi bupati itu hanya 700 miliar APBD kita. PAD itu tidak sampai 25 miliar. Di awal pemerintahan kita juga kita mendapatkan pengalihan kalau saya bilang utang itu dari zaman pemerintahan sebelumnya itu hampir kurang lebih sekitar 70 miliar waktu itu. Tapi bagi saya ini tidak masalah karena ini kan sistem penganggaran sebetulnya. Sistem penganggaran yang ketika misalnya tiba waktu anggaran, defisit itu harus kita selesaikan di tahun berikutnya. Nah, kalaupun kita juga akan menambah tidak masalah, kita akan selesaikan lagi di tahun berikutnya seperti itu. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena memang kita terbatas. Hasrat membangun kita besar, tapi dana terbatas. Maka solusinya adalah melakukan utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu kepada siapa? Kepada kontraktor. Mereka mengerjakan dulu, nanti kita bayar di kemudian hari. Nah, itu. Jadi ini perspektif utang itu bukan berarti bahwa kita berutang itu dananya tidak jelas. Ada beberapa proyek sebetulnya yang kita sudah kerjakan tapi Pemda belum bayar. Itulah yang disebut utang. Anggarannya tidak mencukupi, Pak. Anggarannya karena belum cukup, sehingga waktu itu kita ingin mempercepat pembangunan, anggaran terbatas, solusinya adalah melakukan utang jangka pendek kepada pihak ketiga. Nah, sehingga kita bisa mempercepat. Kalau hari ini misalnya contoh, jalan yang harusnya dinikmati rakyat hari ini, yang dinikmati rakyat besok, itu kita percepat dinikmati hari ini. Caranya bagaimana? Ya, utang jangka pendek kepada pihak ketiga. Nah itu, seharusnya sebenarnya tidak jadi terlalu problem ya. Kalau misalnya selalu pemerintah sekarang itu
Perintahnya Pak Taslim dengan Pak Najamuddin selalu mengatakan bahwa mereka tidak bisa membangun karena membayar utang. Sebenarnya menurut saya itu keliru, sangat keliru. Karena pertama, kalau kita bandingkan di zaman kami, PAD itu cuma 50 miliar. Ya. Di zaman mereka ini sudah 300 miliar. Coba bayangkan berapa kali lipat itu. Iya, itu sangat Ya. melonjak. Nah, sangat melonjak. Saya ingin bertanya, apakah PAD yang tinggi itu terus tiba-tiba turun dari langit? Kan tidak. Iya. Itu adalah buah dari investasi yang kami sudah ciptakan di zaman kami. Jadi ibaratnya kalau tanam pohon itu kami tanam pohonnya, Iya. ini pemerintahan selanjutnya memetik hasilnya. Tanamannya sudah besar, tinggal dipetik hasilnya. Saya kira ini menjadi hal wajar kalau itu PAD-nya jadi besar. Iya. Nah, contoh misalnya, kalau sekarang pemerintah daerah saya kira bukan hasil intensifikasi yang luar biasa. Karena pajak PAD yang masuk besar itu adalah pajak tenaga kerja asing. Iya. Ya. Sekali, Pak. Kan itu yang besar, saya lihat sektor itu yang besar. Kenapa dulu kita belum bisa memungut dari pajak tenaga kerja asing? Karena belum ada kewenangan diberikan kepada daerah. Saat itu bagaimana, Pak? Saat itu masih semua di pusat. Pendaftaran tenaga kerja masih, perpanjangan izin tinggal di daerah itu masih di pusat. Nah, setelah tahun 2019 kalau tidak salah, itu kemudian pemerintah pusat mengalihkan perpanjangan IMTA, izin menetap itu menjadi kewenangan daerah. Nah, setelah menjadi kewenangan daerah, maka PAD bagi daerah. Jadi kira-kira itu yang sehingga melonjak PAD-nya. Nah, sehingga saya sering bilang bahwa menurut saya bukan alasan, ya, sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan karena katanya membayar utang kemudian tidak bisa membangun. Ya. Itu tidak bisa, tidak rasional karena PAD sangat besar. Saat ini waktu itu 2019 itu sudah 300-400 miliar. Nah, kalau misalnya katakanlah kita berutang, mungkin dana utang pihak ketiga itu tidak sampai 200 miliar waktu itu. Nah, coba kalau misalnya kita punya PAD besar, kemudian itu kalau kita bisa bayar misalnya 2 kali, itu tidak mengganggu juga berapa PAD. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya. Iya. Tidak ada hubungannya karena ada beberapa kegiatan yang sudah terjadi juga itu tinggal dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang. Dan kita berbicara terkait PAD atau perekonomian di Kabupaten Morowali saat ini, apakah Pak, dengan menurut Bapak tadi katakan bahwa pendapatan semakin banyak, apakah masyarakat Morowali sudah dikatakan sejahtera, Pak? Kalau saya melihat masyarakat Morowali, alhamdulillah hari ini semakin hari semakin baik menurut saya ya. Iya. Semakin tinggal sebetulnya yang kita harapkan kalau berkembang. Iya. Yang kita harapkan sebetulnya adalah sebuah percepatan besar, lompatan besar yang harus terjadi. Lompatan besar itu pendapatan masyarakat semakin meningkat, sumber daya manusia juga semakin meningkat, pelayanan kesehatan semakin lebih baik, kemudian nilai tukar petani menjadi lebih tinggi, nilai tukar nelayan semakin lebih tinggi, infrastruktur semua terbangun. Nah, itu yang kita inginkan sebetulnya lompatan besar. Kenapa kita menginginkan lompatan besar? Karena satu, beban pemerintah hari ini tidak lagi berat. Nah, pemerintah hari ini tidak perlu lagi mikir bagaimana membangun jaringan listrik. Kenapa bisa begitu, Pak? Kan sudah kita kerjakan di zaman kita dulu. Ya. Dari Solonsa sampai di Buleleng itu dulu tidak ada jaringan, belum ada jaringan. Jaringan PLN itu hanya sampai di Bahamot TV. Ya. Dari Bahamot TV, Bahodopi belum ada, Bahodopi Tangova belum ada. Nah, sekarang kan sudah tidak ada. Ya. Kenapa bisa diselesaikan oleh pemerintahan yang dulu? Ya. Itu pakai APBD loh, bukan pakai uang PLN. Nah, Ya. nah yang kedua, yang contoh misalnya transportasi. Dulu kalau kita mau ke Kendari, mau ke Palu susah. Ya. Jalannya rusak. Sekarang tidak ada, semua jalan mulus. Nah, jadi tidak ada lagi pemimpin sekarang tidak lagi sesusah kami dulu. Harusnya lebih mudah ya. Ya harus, ya makanya itu yang saya bilang, dengan pendapatan besar, kemudahan banyak terfasilitas, banyak tersedia, itu hanya sudah terwujud yang saya sampaikan tadi. Ya. Sebenarnya itu saja yang kalau dibilang autokritik dari pemerintahan kita sekarang, kita sebetulnya berharap ada sebuah lompatan besar.
kemajuan besar karena tadi itu Ya. kondisi pertama. Ya. Dulu belum ada bandara. Sekarang Pak Bupati kalau mau ke Jakarta tidak perlu sesusah saya dulu. Saya harus berangkat jam 3 subuh menuju Sorowako, sampai Sorowako baru terbang ke Makassar, Makassar baru ke Jakarta. Panjang ya Pak perjalanan. Panjang, dari Palu bisa 13 jam. Luar biasa. Nah, itu dulu. Iya. Tapi saat Nah ini- sekarang ini kan tidak susah. Jam 9 berangkat dari Morowali, jam 2 sudah ada di Jakarta. Nah kalau hari ini Alhamdulillah, karena jadi fasilitas itu. Jadi kalau kita mengkritik pemerintahan sekarang, jangan mengkritik bahwa tidak maju, itu sudah berjalan. Cuma yang kita mau inginkan dengan kondisi Morowali hari ini, investasi tumbuh, Iya. lapangan kerja terbuka, harusnya itu lompatannya sangat tinggi. Kita sudah bisa melihat kota Morowali itu sekarang ini ya, 4 tahun masa jabatan ini ada perubahan besar soal kota. Iya. Satu. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa melihat bagaimana peningkatan pendapatan petani kita. Pupuk tersedia, Ya. katakanlah begitu. Nelayan kita juga bisa melaut yang lebih dalam, sehingga pendapatan mereka bisa lebih meningkat. Kemudian listrik kita semakin stabil sehingga UMKM bisa hidup. Ya. Nah itu yang sebetulnya yang kita harapkan. Tapi yang lain sih dikerjakan oleh pemerintah. Tapi yang saya sampaikan tadi ini, itu kira-kira yang alfa dari perhatian pemerintah yang belum lari 100. Iya, baik. Kita berharap di akhir masa jabatan tahajud ini bisa digenjot lagi sehingga harapan masyarakat, contoh misalnya, saya sangat berharap di pemerintahan tahajud yang 5 tahun ini, di akhir masa jabatannya kita bisa melihat kok tabungku itu menjadi lebih indah. Baik, Bapak Anwar Hafid. Kita tadi melihat apa saja maksudnya kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh Bapak Anwar Hafid sebenarnya juga adalah, kalau yang saya tangkap ya Pak, suara Bapak adalah suara mewakili masyarakat. Iya, Ya, benar sekali adalah seorang Ya kan wakil rakyat. Iya, wakil rakyat. Benar sekali ya. Baik, pemirsa, terima kasih.